Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mendukung dan mengawal upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan secara utuh dan lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pemalang. Untuk itu seperti apa konstruksi perkara, kronologi peristiwa tertangkap tangan, dan pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Dirdik kepada Bapak Ahmad Taufik Hussein. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Mas Jubir, Mas Budi, dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia dan terus semangat bersama KPK ya. Baik, pada siang hari ini kita akan menyampaikan secara lengkap peristiwa tertangkap tangan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK sejak hari Rabu, Selasa dan hari Rabu tanggal 28-29 Juli 2026. Jadi ini sudah kesekian kalinya dari peristiwa tertangkap tangan dari rangkaian kegiatan penyelidikan kita, upaya-upaya yang kita lakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah beberapa kali juga, kesekian kali juga kami mengingatkan dan teman-teman jurnalis juga sudah menyampaikan informasinya agar tidak kembali terjadi. Tapi bagaimanapun, karena memang ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab KPK dalam upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan, jadi tetap kita akan lakukan dan hari ini juga kita akan sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan sekaligus peringatan untuk daerah-daerah lain untuk tidak melakukan peristiwa yang sama. Baik, pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli, KPK akan menyampaikan informasi secara lengkap kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi berupa tindak pidana pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Jadi bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, yang kemudian KPK tidak lanjuti dengan kegiatan penyelidikan tertutup. Dari kegiatan tersebut ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh saudara AWI, selaku Bupati Pemalang periode tahun 2025-2030. Bersama-sama saudara GHA, selaku orang kepercayaan Bupati Pemalang. AWI melalui GHA diduga meminta sejumlah uang ke sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Pemalang maupun kepada pihak swasta atau rekanan untuk keperluan pribadinya. Adapun GHA mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai 1,98 miliar. Dalam penelusurannya, tim KPK, uang yang dikumpulkan tersebut kemudian salah satunya digunakan untuk keperluan pribadinya Bupati, yaitu mengurus penyelesaian perkara di KPK dengan bertemu oknum KPK. Di mana dalam prosesnya GHA sebagai representasi Bupati Pemalang menemui saudara HAH selaku adik iparnya untuk dikenalkan dengan saudara LBS selaku pihak swasta
dan yang bersangkutan sekaligus adalah orang tua atau ayah dari saudara DIS atau DIS yang merupakan pegawai KPK. Bahwa selanjutnya AWI, GHA, dan LBS melakukan pertemuan sebanyak 3 kali di restoran di wilayah Magelang dan Semarang, di mana saat itu dalam pertemuan tersebut LBS meminta sejumlah uang untuk pengurusan perkara di KPK dengan nilai 2M, 2 miliar. Bahwa pada pertemuan kedua, setelah AWI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadilah kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan. Selanjutnya dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA, yang tadi asalnya dari perangkat daerah dan pihak swasta, pada akhirnya diberikan kepada saudara LBS total senilai 1,2 miliar. Jadi dari kesepakatan atau dari permintaan sebesar 2 miliar, itu baru diberikan sebesar 1,2 miliar kepada LBS. Kemudian sisa yang belum diserahkan ini juga nanti akan ditelusuri dalam proses penyidikan ke depan. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, bahwa jadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 dan hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, Saudara GHA atas perintah Saudara AWI melakukan pengumpulan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Jadi peristiwa tertangkap tangannya di sini di tanggal 28 malam. Kemudian tim KPK juga mengamankan Saudara AWI ada sebuah hotel di Jakarta. Jadi ada beberapa tim yang di Pemalang dan ada yang di Jakarta. Bahwa satu hari sebelumnya pada Senin tanggal 27 Juli malam, tim KPK juga telah melakukan pemantauan secara intensif di Semarang. Dan di situ diduga terjadi pertemuan antara Saudara AWI, GHA, dan LBS terkait penyerahan uang untuk mengurus perkara di KPK sejumlah 1,2 miliar. Jadi disepakati teknis untuk pemberiannya sebelumnya di Semarang. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, LBS kembali ke rumahnya di daerah Purworejo dan tim KPK kemudian mengamankan Saudara LBS ini di rumahnya dan uang sejumlah 1,2 miliar berhasil diamankan. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak, ada 21 orang yang berasal dari 3 tempat, yaitu di Pemalang, Purworejo, dan Jakarta. Di mana sejumlah 14 orang selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Gedung K4. Di antaranya 5 orang yang dari Jakarta, yaitu Saudara AWI selaku Bupati, Saudara ADM Ajudan, Saudara JE Driver, Saudara ABR selaku rekan Bupati, dan Saudara DIS selaku pegawai KPK. 8 orang dari Pemalang, yaitu Saudara GHA, ini selaku pihak swasta dan sekaligus orang kepercayaan Bupati. Kemudian Saudara JKT selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Saudara BS selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Saudara ED Kabak Umum Pemkab Pemalang. Saudara TED selaku pihak swasta. Saudara DF pihak swasta, Saudara NF selaku istri Bupati Pemalang.
dan Saudara PRS selaku camat di Pemalang. 1 orang dari Purworejo yaitu Saudara LBS selaku pihak swasta sekaligus ayah dari Saudara DIS. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim kemudian mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai kurang lebih 2,7 miliar dengan rincian yang ditemukan di rumah GAA uang tunai sebesar 300 juta, kemudian uang tunai yang ada di rumah media, ini rumah dulunya sebagai tempat pemenangan pemilu yang digunakan oleh Bupati, ini ada ditemukan sejumlah 80 juta. Kemudian buku rekening atas nama GAA yang diduga sebagai rekening penampungan itu sebesar 670 juta dan saat ini sudah dicairkan untuk dilakukan penyitaan. Kemudian uang tunai di rumah LBS yang di Purworejo sebesar 1,2 miliar. 1 buah koper di dalam mobil milik Saudara Awi yang berisi uang tunai sejumlah 451 juta. Dan ini diamankan di Jakarta. Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, yaitu 2 alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026 dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK, tim kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka. Itu yang pertama, Saudara Awi selaku Bupati Pemalang periode 2025-2030, Saudara GHA selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati, Saudara LBS selaku pihak swasta sekaligus orang tua dari Saudara DIS, dan terakhir Saudara DS selaku pegawai KPK, staf administrasi di KPK. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 17 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara Awi bersama-sama dengan Saudara GHA disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap LBS bersama-sama Saudara DIS disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kesempatan ini, KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup, khususnya kepada pihak-pihak yang telah menyampaikan laporan pengaduannya, kemudian kepada Polres Pemalang, Polres Tegal, Polres Kulon Progo, serta rekan-rekan jurnalis yang terus mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa dari peristiwa tertangkap tangan ini, sekali lagi KPK menegaskan kami KPK zero tolerance terhadap setiap bentuk tindak pidana korupsi
meskipun itu dilakukan oleh pegawai KPK atau oknum KPK. Hal ini juga sebagai wujud komitmen kami KPK dalam menegakkan integritas secara kelembagaan dan personal, dan komitmen kami juga terus untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penanganan proses penegakan hukum. Berikutnya juga ini menjadi introspeksi bagi kami KPK, dan terus kami akan lakukan upaya-upaya korektif serta pembenahan baik melalui sistem pendekatan secara sistem dan individu untuk memitigasi adanya risiko dan mencegah sejak awal agar persoalan-persoalan terkait penanganan perkara dan penegakan hukum secara umum bisa kita kontrol, kendalikan, dan tidak terulang kembali. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati jika mengetahui adanya modus-modus penipuan, mencatut, pemerasan, dan modus-modus lainnya yang mengatasnamakan KPK baik individu, lembaga untuk dapat atau membantu dalam pengurusan perkara. Silahkan dilaporkan baik kepada KPK atau aparat hukum lainnya yang terdekat dan cepat apabila menemukan peristiwa-peristiwa semacam itu. Karena kami pastikan tidak ada perkara yang sudah tentunya yang sudah ada di KPK dan sudah dilaporkan itu bisa diurus atau diselesaikan di luar sistem hukum acara. Jadi ketika memang mau diselesaikan, tentunya kami pun juga berdasarkan hukum acara, gitu, bukan negosiasi atau kompromi-kompromi di luar hukum acara. Tolong masyarakat juga mantau dan teman-teman jurnalis juga terus menggaungkan hal ini. Jadi kami pastikan bahwa penanganan perkara di KPK itu dilakukan secara objektif, kecukupan alat bukti sesuai hukum acara, dan dilakukan secara kolektif kolegial, karena memang pimpinan di KPK itu ada 5 orang. Di sisi lain KPK juga kami prihatin masih terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini di daerah. Terlebih kami juga sudah menyampaikan berulang kali baik secara kegiatan penindakan dan pencegahan, baik di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk terus melakukan pendampingan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Pendampingan terus akan kita lakukan karena beberapa waktu yang lalu juga KPK bersama Kementerian Dalam Negeri juga sudah melakukan pertemuan, mengingat belakangan ini sudah sering terjadi kegiatan-kegiatan tertangkap tangan kepala daerah. Hingga ini bisa diidentifikasi dan kemudian ditemukan cara-cara untuk menutup celah-celah penyimpangan yang terjadi di daerah sejak dini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara runut dan lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Pemkab Pemalang, di mana KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AWI, Saudara GHA, Saudara LBS, dan Saudara DIS yang selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Baik kawan-kawan media, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini.
Nanti dicari datanya. Oh, belum dibuka tuh. Dibuka aja plastiknya. Ya. Buka aja. Jadi ini koper yang digunakan untuk menempatkan uang sejumlah sekitar 461 juta rupiah yang diamankan oleh tim di Jakarta, yaitu ketika tim mengamankan saudara IWI dan kawan-kawan. Kemudian uang sejumlah 1,2 miliar dalam tas biru ini yang diamankan ketika tim juga mengamankan saudara LBS di Purworejo yang juga diamankan satu tas berisi uang tunai dalam bentuk rupiah senilai 1,2 miliar rupiah. Jadi uang-uang yang ditampilkan ini sejumlah sekitar 2,7 miliar ya, karena selain barang bukti yang diamankan dari LBS dan juga AWI, juga ada uang-uang lain dari GHA yang merupakan orang kepercayaan Bupati saudara AWI. Benar aja ngambil hari ini. Demokratis. Bawa aja dulu nggak apa-apa, Mas. Bawa aja dulu. Nggak apa-apa. Oh ya udah, boleh. Ini nggak ganggu meja kan? Baik, terima kasih teman-teman Meja nggak ganggu. dari tim yang telah menunjukkan, menampilkan barang bukti yang diamankan di sejumlah lokasi Semangat banget. dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut. Teman-teman, kita batasi untuk sesi tanya jawab khusus ya terkait dengan perkara ini, dan mohon untuk langsung ke poin pertanyaannya karena nanti kita akan segera bergeser juga untuk kegiatan konferensi pers kinerja. Satu Mbak Satya, Mas Rehan, Mas Mario, tiga dulu ya, Mas Bayu dan Mas Rio. Langsung ke poin pertanyaan, monggo Mbak Satya. Bentar, Mas. Cek, cek, cok.
Selamat siang Pak Dirdik, Pak Jubir. Izin mau tanya nih soal rangkaian OTT itu. Nah, Bupati itu apa benar ya ditangkapnya di Jakarta di sebuah hotel bersama seorang perempuan yang bukan istrinya? Itu yang pertama. Ya namanya juga namanya. Terus yang kedua, kemarin Mas Budi dalam konferensi pers awal sebelum penetapan tersangka, maksudnya sebelum tersangkanya, pihak-pihak yang diamankan datang gitu, menyebut ada penerimaan lain yang dilakukan oleh Bupati Pemalang. Nah, tapi di dalam pointersnya itu belum dijelaskan soal penerimaan lain atau gratifikasi dan segala macamnya itu. Nah, ini masih didalami atau seperti apa sih? Karena ini kan fokusnya baru ke pemerasan aja ya. Terus yang ketiga, ini kan ada oknum KPK yang dijerat dalam kasus ini. Nah, ini apakah artinya KPK memang zero tolerance terhadap apa yang dilakukan dan tidak sesuai gitu. Terus kedepannya untuk memastikan kasus ini beres tuh seperti apa dan apakah nantinya akan ada sanksi etik juga untuk DIS ini? Itu aja Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sasha, 3 poin pertanyaan. Oh Mas Rehan ya, oke berikutnya Mas Rehan. Selamat siang Pak Taufik, Mas Budi. Selamat siang Mas Rehan. Ini mau nanya Pak soal peran pegawai KPK ini, Dias gitu. Di pointers ini kan nggak dijelasin juga apa namanya dia perannya ini seperti apa gitu dan kenapa bisa ditetapin sebagai tersangka gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait rumah di Porjo sama kosan di Jakarta itu apakah juga udah digeledah gitu terkait kasus ini gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini apa benar gitu di rumah maupun di kos di Jakarta itu ada duit miliaran, terus ada barang mewah juga yang disimpan oleh si pegawai KPK ini Mas. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Rehan, 3 poin pertanyaan terkait dengan peran dan lokasi-lokasi yang kiranya dibutuhkan untuk dilakukan penyegelan ataupun digeledah nantinya. Ketiga, Mas Mario. Ya, makasih. Saya cuma ingin ya sama seperti rekan sebelumnya, cuma ingin mempertegas aja. Dalam konstruksi perkara itu sama sekali tidak ada bunyi peran pegawai KPK itu, gitu loh. Apakah karena komunikasi kemudian dia jadi tersangka atau memang turut menikmati hasil dari upaya pemerasan dia melalui ayahnya, misalkan, sehingga kemudian dia ditetapkan tersangka. Terus kemudian peran lain misalkan, kalaupun ditemukan aliran kayak yang dimaksud, apakah kemudian dialirkan lagi ke oknum-oknum KPK lain misalkan. Ini kan agak ngeri-ngeri sedep gitu loh. Tapi kalau bahasanya tadi mengutip Pak Dirdik tadi, objektif, akuntabel, marketable, dan bel-belah pokoknya. Kira-kira bisa ke sana nggak? Nah, kedua saya ingin memastikan bahwa Pemalang ini penuh misteri. Misterinya pertama, ketika penangkapan Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang sebelumnya, KPK tidak pernah mengeksplor. Ditangkapnya saat Bupati itu bertemu dan ditangkapnya di gedung DPR. Sampai detik ini orang yang ditemui Mukti Agung di DPR itu tidak pernah dikonfirmasi. Saat ini Bupati kedua Pemalang ditangkap di tempat yang misteri, ngapain gitu di KPK dan di OTT di sini. Nah yang kayak gini nih, nah justru munculnya yang sekarang melibatkan oknum KPK. Itulah misteri dari Pemalang. Pemalang ini mau maaf, ini nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada hasil tambang emas apa, batu bara nggak ada kok. Tapi ujuk-ujuk selalu wilayah ini ajaib. Yang melibatkan misteri yang saya maksud. Apakah KPK akan menelusuri misteri-misteri sebelumnya misalkan atau misteri yang saat ini yang tadi melibatkan peran oknum pegawai KPK? Nggak ada tuh namanya komunikasi dalam konstruksi perkara, perannya apa? Apakah ada perintah dia terhadap bapaknya
Atau bapaknya memerintah anaknya, atau anak yang memerintah oknum KPK yang lain. Putus, firm. Disinilah diuji akuntabel dan transparan tadi. Kuncinya di situ saja. Nah kemudian, kalau sebelumnya KPK mengkonfirmasi OTT ini berkaitan proyek, apakah memang hanya 2 klaster tadi saja? Atau memang dibuka kemungkinan, saya sempat tadi pagi wawancara Joko Triasmoro, ke Kadis DPUPR misalkan. Menanyakan soal apa benar ada proyek yang dimintakan oleh Pak Bupati, ya seputar-seputar itu. Apakah KPK akan membuka pengembangan ke arah sana? Terus memastikan lagi peran istrinya Bupati ikut ditangkap misalkan. Apakah memang peran KPK menugaskan, misalkan tadi ada pertanyaan, bupatinya ditangkap di sebuah hotel dengan wanita lain, mungkin istrinya diadu. Benar Bu, ini istri kedua, atau itu kan nggak diceritain. Kira-kira perannya apa? Sehingga harus diamankan istri dari Bupati Pemalang ini. Dan kedua tadi ada saudara Teddy ya, kalau nggak salah ya, yang turut diamankan ini setahu saya merupakan pengurus Gapensi atau bagian konstruksi. Persatuan Pengusaha Konstruksi, ini peran dia apa? Itu apakah terputus? Ini kan satu paket. Setahu saya ini orangnya Joko Triasmoro gitu loh. Orangnya Kadis PUPR yaitu seorang pengusaha tadi yang bernama Teddy Setiawan kalau nggak salah. Nah ini tidak ada sama sekali pengembangan ke arah sana, atau memang form hanya 2 klaster ini, atau memang ada pengembangan-pengembangan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Mario, 6 poin kami catat. Hadir langsung, Ya. Mbak Saja, Mas Rehan, dan Mas Mario. Terima kasih, Mas Budi. Baik, saya langsung aja tanggapin ya untuk pertanyaannya. Karena dari pertanyaan ini saya melihatnya sama seperti kayaknya tertujunya ke oknum KPK ya. Tapi mohon rekan-rekan dipahami bahwa ini masih rangkaian penyidikannya baru dimulai. Karena ini kemarin kan penyelidikan tertutup. Kita hanya punya waktu 1 kali 24 jam, sehingga memang fakta-fakta yang ditemukan saat ini, saat proses penyelidikan tertutup tersebut, tadi yang ditanyakan Bang Mario terakhir bahwa memang baru 2 klaster ini ya, pemerasan yang dilakukan oleh Bupati dalam rangka mencari untuk keperluan-keperluan pribadinya, kemudian digunakan uang-uang itu oleh Bupati untuk yang bersangkutan juga dilakukan pemerasan oleh oknum KPK. Yang pertama ke Mbak Sasa dulu, ini rangkaian yang di Jakarta, Bupati yang di hotel itu, ya betul itu diamankan di hotel, tapi nanti pihak-pihak yang bersama Bupati ini sedang didalami, karena kalau tadi kita sudah sampaikan itu ada 21 orang yang ikut diamankan ya. Nah, apakah perannya nanti itu dalam konstruksi yang pemerasan itu ada, ataukah nanti ada pengembangan-pengembangan lain, itu nanti kita lihat pengembangan dari proses penyidikan yang berjalan. Kemudian tadi ada penerimaan lain, ya betul, karena selain tadi ditemukan 1,2 yang untuk digunakan kepentingan Bupati untuk mengurus perkara, kami juga menemukan uang-uang lain yang juga ada di mobil yang dibawa Bupati ke Jakarta. Kemudian ada uang yang kita temukan juga di rumah media, rumah pemenangan Bupati pada saat pilkada. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga akan kembangkan ke arah gratifikasi gitu. Karena ini memang bersamaan ditemukannya di TKP, kemudian turut diamankan. Kemudian oknum KPK yang jerat atas nama DES, ya tentunya kita akan proses secara hukum pidananya. Apakah nanti memang itu terbukti, tentunya saksi etik dan kita juga ada inspektorat, juga mungkin nanti dengan Dewas, karena ini pegawai KPK yang juga terikat dengan kode etik dan kode perilaku di KPK, tentunya juga akan kita terapkan. Tetapi sanksi pidana secara umum di asas hukum pidana itu harus didahulukan untuk peristiwa pidananya. Itu ya Mas Sasa. Kemudian lanjut ke Mas Rehan, ini juga masih terkait dengan perannya Dias, yang seperti juga ditanyakan Bang Mario. Jadi gini, karena memang tadi
keterbatasan waktu teman-teman penyelidik untuk mengungkap atau mengeksplor peran-peran pihak. Tadi di pertemuannya kan LBS ini menggunakan nama anaknya yang ada di KPK untuk kemudian memberitahu atau membocorkan informasi bahwa ada penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK terkait di Kabupaten Pemalang, gitu ya. Nah, kemudian inilah yang kemudian digunakan oleh LBS, orang tua dari saudara di sini, untuk kemudian melakukan permintaan uang pada saudara Awi. Nah, apa perannya DIS di sana? Yang bersangkutan karena memang sedikit banyak mengetahui proses-proses administrasi di KPK, itu yang kemudian diteruskan kepada saudara LBS selaku orang tuanya atau bapaknya. Nah, ini yang kemudian media untuk menjadi pemerasan yang digunakan oleh LBS untuk diiming-imingin atau kemudian di pendekatan-pendekatan dilakukan kepada bupati, sehingga bupati ini merasa ini bisa dipercaya begitu informasinya, karena yang bersangkutan LBS ini juga sambil juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya anak di KPK. Ini juga ada dokumen-dokumen administrasi yang kebetulan berkaitan dengan penanganan perkara di Pemalang. Seperti itu ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Bang Mario tadi. Ini peran-peran yang dilakukan oleh saudara DIS tadi. Kemudian untuk rumah yang ada di Jakarta dan Pemalang, ini tentunya nanti di proses penyidikan berikutnya, dan kita juga tidak akan sampaikan saat ini ya. Nanti kan kalau bocor teman-teman jurnalis juga mempertanyakan, karena ini kegiatan berikutnya pasti ya sudah mungkin diprediksi oleh teman-teman, tetapi kita biarkan dulu tim bekerja. Karena ini akan ada rangkaian-rangkaian tindakan berikutnya, baik itu penggeledahan mungkin atau penyitaan-penyitaan, baik yang ada di tempat-tempat di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Yang terakhir tadi dari Mas Ryan apa? Apa ada? Oh ya, itu tentu nanti di proses berikutnya ya. Kita tidak bisa sampaikan sekarang karena itu strategi penyidikan kita ke depan. Lanjut ke Bang Mario. Untuk peran pegawai KPK tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ada beberapa administrasi penanganan perkara yang kemudian disampaikan oleh saudara DIS kepada bapaknya, orang tuanya, yang kemudian itu dimanfaatkan oleh LBS untuk melakukan tindakan-tindakan pemerasan tadi, praktek-praktek pemerasan terhadap pejabat di kepala daerah di Pemalang. Kemudian untuk oknum-oknum lain, ya tentunya nanti kita akan lihat perkembangan proses penyidikan seperti apa, karena saudara DIS juga dari kemarin, karena ini juga diambil atau diamankan di akhir-akhir proses penyelidikan, kan tentunya tadi sudah disampaikan bahwa uraian yang kegiatan sebelumnya sudah ada di Purworejo, di Pemalang, di Semarang, ya, dan saudara DIS kan adanya di Jakarta, jadi baru awal-awal pemeriksaannya, tapi kami tim sudah meyakini bahwa kecukupan 2 alat bukti saudara DIS bersama-sama dengan LBS melakukan praktek-praktek pemerasan tadi, dan terjadi komunikasi juga antara saudara DIS dan LBS terkait dengan bagaimana upaya-upaya LBS ini untuk pendekatan atau berkomunikasi dengan kepala daerah. Itu Bang Mario. Kemudian untuk konstruksi perkaranya, apakah tadi dengan konstruksi tindak pidana korupsi bupati yang sebelumnya, nah, nanti kita lihat apakah memang misteri-misteri tadi yang disampaikan Bang Mario ada kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang kita jalani seperti apa, kita lihat nanti perkembangan ke depannya. Kemudian untuk klaster ya baru ini tadi saya sampaikan, baru yang ditemukan saat ini adalah pemerasan yang dilakukan oleh kepala daerah, jabat bupati ini, karena dia membutuhkan cepat, sehingga kemudian dia memerintahkan saudara JKT, saudara GHA, sebagai orang kepercayaannya untuk segera mengumpulkan sejumlah uang. Dan kemudian itu ditindaklanjuti oleh pejabat di bawah bupati itu untuk melakukan pemerasan kepada pihak-pihak swasta.
Nah, apakah tadi nanti pihak swasta ini yang kemudian tadi menyerahkan itu betul-betul ini kan konstruksi saat yang ditemukan penyelidik saat peristiwa penyelidikan tertutupnya kan pemerasan ya, karena tidak ada konstruksi atau fakta-fakta yang kami temukan terjadi kesepakatan-kesepakatan begitu yang kemudian itu bisa dikatakan suap menyuap. Tapi yang ditemukan oleh tim adalah kebutuhan uang yang cepat yang diminta oleh bupati, kemudian ini diartikan diminta ke pihak-pihak swasta karena tadi ada DHA yang pihak swasta juga, selain yang TED tadi ditanyakan oleh Bang Mario itu juga pihak swasta. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kenapa pihak swasta ini yang kemudian ditindaklanjuti untuk cepat diminta oleh JKT dan saudara BSS selaku Sekda, ya karena memang selama ini pihak-pihak itu yang sering mendapatkan proyek. Nah, itu sedang didalami di proses penyidikan yang berjalan nantinya. Ketika itu memang ditemukan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh teman-teman swasta, rekan-rekan swasta, rekanan di Pemalang ini, cara memperolehnya juga ada kong kali kong gitu, ada pengkondisian, ya tentunya itu akan masuk konstruksi pasal suap. Sehingga khusus barang bukti yang saat ini adalah kita konstruksikan itu pemerasan. Nanti pengembangannya ada pasal-pasal lain ya kita akan lapis tentunya di persangkaan bupati saat ini dan tentunya akan ada pengembangan-pengembangan untuk tersangka pemberi suapnya gitu ya. Tapi itu akan ada di proses penyidikan yang nanti ke depan. Sudah cukup? Belum dijawab itu yang tadi Pak Dirik, yang soal apakah ada aliran uang langsung ke DIS atau menikmati uang atau memang terus satu lagi soal ya ini aja Mas Budi, soal kalau KPK selalu melakukan pencegahan pasca penindakan, ini kira-kira berani nggak KPK melakukan pencegahan di dalam dirinya sendiri, jangan institusi lain doang dilakukan pencegahan ya. Ke dalam KPK berani nggak? Gini Bang Mario, untuk yang DIS ini diketahui bahwa yang bersangkutan memang sering menerima aliran-aliran uang dari bapaknya. Tetapi khusus yang tadi, yang kemarin kita amankan itu kan 1, dia masih full, 1,2 kan masih full ada dalam tas warna biru tadi. Dan kita sedang di lapangan itu diamankan, jadi belum sempat dibagi. Tetapi kita menemukan fakta baik di keterangannya LBS dan BBE, dari pihak DIS dan LBS karena kita amankan BBE-nya itu ada aliran uang terkait dengan waktu-waktu sebelum saat ini. Nah, apakah nanti itu ada pengurusan perkara lain ya tentu itu akan jadi proses pengembangan di penyidikan yang berjalan ya. Itu ya Bang Mario, sudah terjawab tadi untuk yang itu dan yang pencegahan ya tentu kita akan lebih hati-hati. Mungkin rekan-rekan menyadari kemarin ada isu-isu atau mungkin informasi di peristiwa-peristiwa tertangkap tangan itu ada bocor segala macam. Ya inilah yang saya juga sempat sampaikan di saat-saat konfes juga bahwa kita juga akan terus melakukan evaluasi dan itu tidak kita diamkan gitu. Berarti mungkin teman-teman masih ingat di Langkat juga ada kebocoran di beberapa tempat tertangkap tangan juga kita menemukan info-info itu ya itu juga kita tidak diamkan gitu. Dan terbukti saat ini kita juga fair gitu bahwa kita juga ketika kita menemukan juga kita akan proses baik itu ya menyangkut pegawai KPK ya tentunya oknum ya kita akan proses baik secara hukum pidananya, etik dan disiplin ya. Itu ya. Mas izin mau nambahin satu. Pak, berarti kalau dari penjelasan itu sebenarnya inisiator mengurus perkaranya itu si LBS selaku bapaknya DIS yang memanfaatkan posisinya DIS gitu ya Pak? Atau gimana sih? Ya betul, jadi karena memang si LBS ini backgroundnya gitu ya, itu LSM dan dia memanfaatkan anaknya nih yang memang mungkin bisa sedikit memperoleh akses informasi terkait penanganan di KPK gitu ya. Ya tentu nanti itu jadi pengembangan penyidikan lah, nanti kita akan bedah habis pastinya oleh teman-teman penyidik juga akan diusut, akan dieksplor baik apakah itu baru sekali, apakah juga ada di wilayah-wilayah lain, itu juga akan menjadi pengembangan ke depan seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Dirdik, terima kasih kawan-kawan jurnalis, karena nanti kita masih akan bertemu lagi. Kita simpan dulu pertanyaan ya, karena sebentar lagi kita akan geser juga di kegiatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Dirdik, terima kasih kawan-kawan jurnalis, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.